Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin, wa ja'ala idal fitri diyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, maka pada hari yang berbahagia dan penuh berkah ini kita bersama dapat duduk bersimpuh mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai perwujudan dari rasa syukur kita karena telah menyelesaikan rangkaian ibadah saum di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Tidak terasa telah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan penuh berkah ini. Semoga kita semua meraih predikat takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini 1 Syawal 1439 Hijriah, kita memasuki hari yang penuh dengan kebahagiaan rohani, kelezatan samawi dan kenikmatan spiritual. Namun demikian, meski kita berada dalam situasi yang aman dan damai seperti saat ini, kita tidak boleh melupakan nasib saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang barangkali saat ini tengah mengalami musibah dan cobaan, sebagaimana kondisi mereka yang berada di Palestina dan di Rohingya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah dan cobaan yang menimpa mereka dan menggantinya dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pada dasarnya diberikan 2 potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu potensi fujur atau keburukan dan potensi takwa atau kebaikan. Sebagaimana Allah telah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa potensi mana yang dominan dalam kehidupan kita sangat bergantung kepada jalan yang kita pilih. Apakah jalan tazkiyah atau penyucian, ataukah jalan dasiyah atau kekotoran. Apabila kita memilih jalan tazkiyah, maka yang akan dominan adalah potensi kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, jika kita memilih jalan dasiyah, maka kita akan berhadapan dengan berbagai macam problematika dan persoalan kehidupan. Oleh karena itu, agar kita bisa mengoptimalkan jalan tazkiyah ini, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengubah orientasi hidup agar senantiasa didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah harus kita jadikan sebagai tujuan akhir dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Segala atribut dunia seperti pangkat, kekayaan dan jabatan tidaklah memiliki makna dan nilai apabila tidak didasarkan pada ajaran agama. Karena itu, titik berangkat atau niat yang mendasari seluruh aktivitas kehidupan kita haruslah karena Allah. Dalam satu hadis masyhur riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW telah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kualitas niat sangat mempengaruhi kualitas amal perbuatan. Kemudian yang kedua, agar jalan tazkiyah ini bisa secara istiqomah kita lalui, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Allah telah menurunkan Al-Quran yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Tidak ada satupun bidang dalam kehidupan ini yang tidak diatur oleh ajaran Islam. Sebagai contoh di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala tazra'una sab'a sinina da'aban, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun." Ayat ini menjelaskan petunjuk mengenai manajemen pengolahan pangan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang bisa kita contoh dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Paling tidak ada 3 jenis manajemen yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Menteri Perekonomian Mesir pada saat itu, yaitu manajemen produksi yang ditunjukkan oleh upaya Nabi Yusuf untuk mengolah produksi pangan selama 7 tahun. Kemudian manajemen pasca panen dan logistik pangan yang terkait dengan pengolahan pasca panen. Dan yang ketiga adalah manajemen konsumsi, di mana Nabi Yusuf mengingatkan agar konsumsi itu dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang tinggi terhadap aspek-aspek strategis dalam kehidupan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Adapun langkah yang ketiga agar kita bisa istiqomah di jalan tazkiyah ini adalah dengan membangun bi'ah sholihah atau lingkungan yang soleh. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sangat berat bagi kita untuk istiqomah sendirian. Kita memerlukan suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung upaya untuk istiqomah ini. Paling tidak, lingkungan keluarga sebagai lingkungan terdekat harus dididik dan diarahkan untuk menjadi bi'ah sholihah. Dengan adanya lingkungan yang soleh ini, maka paling tidak unsur saling nasihat menasihati akan hidup dan berkembang. Sehingga ketika seorang anggota keluarga melakukan penyimpangan dan kesalahan, maka anggota keluarga yang lain akan tampil sebagai pengingat yang bersangkutan. Dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah telah mengingatkan, sungguh merugi apabila budaya tausiah dalam kebenaran dan kesabaran hilang dari kehidupan kita. Dalam konteks jalan tazkiyah ini pula, maka ibadah saum memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis. Pada hakikatnya, ibadah saum di bulan Ramadan yang baru saja kita laksanakan sesungguhnya merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi orang-orang yang beriman, yang menghantarkannya pada puncak nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sudah sepantasnya apabila di hari raya yang penuh dengan kebahagiaan ini, di samping kita terus-menerus memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu melakukan introspeksi. Sudah sejauh mana pengaruh positif ibadah selama bulan ini berdampak terhadap akhlak dan perilaku keseharian kita. Karena sesungguhnya indikator keberhasilan satu ibadah bukan hanya ditentukan pada saat ibadah tersebut dilakukan, tetapi juga pada perilaku sesudahnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah telah mengingatkan bahwa di antara ciri ibadah yang diterima itu adalah ayyakuna ahsanu min qabl, yaitu perilaku kita sesudah melaksanakan ibadah tersebut menjadi lebih baik. Untuk itu, ada beberapa perilaku yang perlu untuk kita pertahankan dan perlu untuk kita teruskan pasca bulan suci Ramadan. Antara lain, perilaku tersebut sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 17. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar." Pada ayat ini, paling tidak ada 6 perilaku yang harus kita jaga dan harus terus-menerus kita tingkatkan kualitas kita pada di bulan-bulan setelah Ramadan. Yang pertama adalah selalu sabar dan ulet dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang, meskipun menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Orang yang sabar tidak akan pernah frustasi dan putus asa dalam menata kebaikan, seberat apapun tantangan yang dihadapi, karena sesungguhnya tantangan dan kesulitan merupakan sunatullah dalam kehidupan. Sifat sabar merupakan sumber energi dan kekuatan yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah melemah. Rasulullah SAW bersabda, "As-sabru diya'un." Ibadah saum sejatinya melatih kesabaran dan uletan pada tingkat yang paling optimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Perilaku yang kedua adalah berusaha untuk selalu jujur dan amanah dalam segala hal, terutama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jujur dan amanah adalah sumber kebaikan sekaligus sumber kekayaan. Karena itu, orang yang jujur dan amanah akan selalu kaya secara batin dan secara lahir. Rasulullah SAW bersabda, "Al-amanatu tajlibur rizqa, wal khiyanatu tajlibul faqra." Sifat amanah dan jujur akan menarik rizki, sedangkan sifat khianat akan mengakibatkan kefakiran.
Amanah ini juga sangat erat kaitannya dengan komitmen untuk memegang janji. Terkait dengan ini ada kisah yang sangat menarik dalam sejarah, yaitu seorang pemuda yang bernama Bashar, yang merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tinggal di negeri Syam yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan seorang raja yang dikenal akan keadilannya. Namun demikian, sang raja ini tidak dikaruniai keturunan, dan beliau ingin penerusnya kelak adalah orang terbaik di negerinya. Beliau pun tidak ingin bahwa penerusnya haruslah berasal dari keluarganya semata. Jika tidak punya keahlian dan kemampuan serta tidak amanah, maka tongkat estafet kerajaan tidak berhak diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya sang raja pun mengadakan sayembara untuk mencari pemuda yang siap menjadi penerusnya. Kontes ini bersifat terbuka dan bisa diikuti oleh siapapun. Namun demikian, sang raja memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh para calon penerusnya, yaitu menjadikan siang hari sebagai waktu untuk melayani masyarakat, menjadikan malam hari sebagai waktu untuk mendekatkan diri pada Allah, dan berjanji untuk tidak mudah marah dan dapat mengendalikan hawa nafsu. Dengan ketiga syarat tersebut, maka disebarlah informasi kontes mencari penerus raja ke seantero negeri. Setelah melakukan pengamatan terhadap para pemuda yang ada, raja belum berkenan untuk memilih karena belum ada yang memenuhi syarat. Informasi mengenai kontes ini pun sampai ke kampungnya Bashar. Atas desakan para penduduk di kampung tersebut, setelah mereka melihat kesolehan dan kualitas pribadi Bashar, maka dengan berat hati Bashar pun mengajukan aplikasi lamaran kepada raja. Setelah melakukan observasi yang mendalam dan meneliti latar belakang serta kualitas kepribadian Bashar, akhirnya raja pun setuju untuk memberikan Bashar kesempatan untuk magang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah melihat kinerjanya, maka raja pun berketetapan hati untuk menunjuk Bashar sebagai penerusnya, karena ia melihat bahwa Bashar adalah pemuda yang amanah dan senantiasa memegang janji dan komitmennya. Akhirnya Bashar pun menjadi raja setelah pendahulunya meninggal dunia. Karena keamanahan dan kekuatan komitmennya dalam memegang janji yang diucapkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Bashar bukan hanya sebagai raja, tapi juga menjadi nabi dan rasulnya, dan memberinya gelar Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli artinya adalah senantiasa memegang teguh amanah dan janjinya. Inilah bentuk penghargaan Allah kepada mereka yang senantiasa amanah dan komitmen terhadap janji yang diucapkannya. Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan manusia dan alam semesta, dan pada kasus Bashar, beliau diangkat oleh Allah menjadi raja dan nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Perilaku ketiga adalah berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiplin dalam segala hal. Disiplin terhadap aturan dan juga disiplin dalam memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif dan konstruktif. Kedisiplinan yang diajarkan selama ibadah saum akan melahirkan produktivitas yang tinggi, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan generasi salafus saleh. Malam hari mereka pergunakan waktunya untuk bermunajat kepada Allah di samping untuk beristirahat. Sedangkan siang hari mereka sibuk dalam mencari nafkah dan rezeki yang halal. Akibatnya, kegiatan ekonomi yang dicirikan dengan tumbuhnya sektor real dan sektor usaha masyarakat berjalan dengan baik dan dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Bahkan yang menarik, kegiatan ekonomi mereka senantiasa dikaitkan dengan kegiatan sholat 5 waktu. Kegiatan ekonomi terhenti selama sholat berlangsung secara berjamaah dan dibuka kembali setelah sholat selesai. Terbukti dengan kedisiplinan yang tinggi akan meraih keuntungan duniawi dan ukhrawi secara simultan. Selanjutnya yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berusaha untuk berinfak dan bersedekah setelah zakat wajib ditunaikannya. Mengeluarkan infak dan sedekah merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat harta yang diberikannya, sekaligus wujud dari kasih sayang dan cinta terhadap sesama. Karena itu, orang yang selalu berinfak dan bersedekah tidak akan pernah habis hartanya dan akan selalu cintai sesamanya. Kemudian yang berikutnya, potensi ekonomi. Ketika kekuatan zakat, infak dan sedekah ini bisa diorganisir dengan baik, maka potensinya sangat luar biasa besar dan ia memiliki kekuatan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Inilah konsep yang dikenal dengan istilah economic growth through equity, yaitu bagaimana menumbuhkan ekonomi melalui semangat berbagi. Zakat yang potensinya mencapai angka 217 triliun dapat menjadi sumber dana efektif untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang hari ini telah mencapai angka 26 juta jiwa dengan standar garis kemiskinan sebesar 387.000 per orang per bulan. Artinya ada 26 juta penduduk di Indonesia yang pendapatannya berada di bawah standar garis angka tersebut. Apalagi jika ditambah dengan potensi wakaf
yang mencapai angka 2.000 triliun dari sisi nilai tanah wakaf, maka bangsa ini diyakini akan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan besar yang membelitnya, sekaligus juga sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya siklus krisis moneter 10 tahunan, di mana tahun ini adalah tahun yang diindikasikan akan terjadi kembali krisis moneter tersebut. Yang kelima, orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan istighfar, memohon ampun kepada Allah sebagai pakaian kesehariannya, kapan dan dimanapun, dan terutama di sepertiga malam yang terakhir, yaitu di waktu sahur, selalu memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Orang yang selalu beristighfar akan memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, husnuzon kepada Allah, dan jauh dari sifat ria, sombong, takabur, hasud, dan dengki kepada sesama. Ia akan menjadi penebar kebaikan, cinta, dan kasih sayang, dan di tangannya lah Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terlihat dengan jelas dan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang keenam, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa membudayakan amal jama'i. Pendidikan di bulan Ramadan ini adalah salah satunya adalah bagaimana memperkuat kekuatan berjamaah di antara kita. Apalagi saat ini kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam upaya untuk memberikan stigma negatif kepada umat Islam. Umat Islam seolah-olah dianggap sebagai kelompok yang radikal, anti toleransi, anti terhadap kesatuan dan persatuan. Sesungguhnya itu adalah stigma-stigma yang tidak benar. Bahwa radikalisme itu tidak akan pernah mendapatkan tempat dalam ajaran Islam. Yang ada, sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam ini adalah umat yang menjadi garda terdepan dalam perjuangan meraih kemerdekaan bangsa dan negara, dalam upaya mempertahankan bangsa dan negara dari cengkraman asing, dari cengkraman kekuatan-kekuatan yang ingin merusak dan menghancurkan bangsa ini. Karena itu, semangat berjamaah ini harus terus-menerus kita dorong dan kita tingkatkan, karena ini adalah wasilah untuk mengundang rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam melaksanakan amal jamaah ini diperlukan keikhlasan yang sungguh-sungguh untuk terbiasa melebur dalam barisan yang rapi, kesediaan untuk dipimpin oleh yang lain yang lebih capable, dan kesediaan untuk berdiri pada barisan belakang. Diperlukan juga kesabaran dalam membangun amal jamaah ini, karena sering terjadi gesekan-gesekan yang kalau disikapi secara emosional akan menimbulkan perpecahan dan pertentangan, apalagi jika terdapat iming-iming dalam bidang material yang sering menggiurkan dan menarik hati perhatian. Oleh karena itu, mari kita biasakan dan budayakan amal jamaah ini dalam berbagai bidang kehidupan sebagai hasil daripada saum yang kita lakukan, agar rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan akan bisa diraih dengan optimal dan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, menyempurnakan segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya, para jamaah rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita konsentrasikan hati dan pikiran kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan segala puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat iman serta Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai hamba-hamba yang ingkar dan kufur terhadap segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dan dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat yang telah melalaikan segala perintah-Mu dan melaksanakan segala larangan-Mu. Andaikan Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami takut pada azab-Mu ya Allah di akhirat nanti, dan pertentangan batin dalam kehidupan dunia ini. Ya Allah, janganlah Engkau limpahkan azab-Mu kepada kami karena dosa dan kesalahan kami. Kami yakin ya Allah, rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih luas daripada azab-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berbagai macam musibah dan ujian kini sedang menimpa masyarakat dan bangsa kami.
Kami yakin musibah itu bukan karena Engkau membenci kami, akan tetapi sebagai peringatan agar kami semua lebih dekat dan lebih cinta kepadamu, agar kami semua lebih memiliki sikap sami'na wa ta'na akan segala ketentuanmu, agar kami semua kembali pada agamamu, yaitu agama Islam yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami kaum muslimin yang sedang berjihad di jalanmu, baik di Palestina, di Rohingya, di Suriah, di Irak, di Kashmir, maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Lindungi dan selamatkan mereka ya Allah, teguhkan pendirian mereka ya Allah, kokohkan barisan mereka ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu ya Rabbana. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah salat kami dan amal ibadah kami yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa, yang ridho dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturan-Mu, yang ridho dan ikhlas Islam sebagai ajaran-Mu, yang ridho dan ikhlas Al-Quran sebagai imam dan petunjuk kami, yang ridho dan ikhlas Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kami. Bimbinglah kami semua ya Allah, agar senantiasa istiqomah dan konsisten di jalan yang lurus dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhbitin waj'alna min ibadikal muhsinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.